Apa yang terjadi ketika sebuah pesawat yang dirancang untuk menghancurkan tank era Perang Dingin tiba-tiba digunakan untuk memburu kapal di salah satu jalur air paling berbahaya di dunia? Inilah yang kini terjadi di Selat Hormuz. Pesawat serang A-10 Thunderbolt II yang selama ini dikenal sebagai pembunuh tank kembali dikerahkan. Kali ini bukan di medan perang darat, melainkan di atas perairan, menargetkan kapal serang cepat milik Iran. Ini bukan sekedar keanehan militer, ini adalah sinyal bahwa konflik di sekitar Iran semakin memanas, tepat di lokasi di mana hampir 20% pasokan minyak dunia melintas setiap harinya. A-10 kini digunakan untuk menghadapi serangan berkelompok, menjaga jalur pelayaran, dan merespon strategi Iran yang berupaya menciptakan gangguan di kawasan tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa pesawat lama ini kembali digunakan dan mengapa justru sangat efektif? Konfirmasi resmi datang dari Pentagon. Dalam sebuah pengarahan, Jenderal Dan Kane menyatakan bahwa A-10 beroperasi di sisi selatan Selat Hormuz, secara aktif menargetkan kapal serang cepat Iran. Tak lama kemudian, United States Central Command merilis gambar A-10 yang sedang melakukan pengisian bahan bakar di udara. Indikasi jelas bahwa pesawat ini tidak sekedar melintas, melainkan terlibat langsung dalam operasi tempur. Pesawat tersebut bertahan di udara, berada di area operasi, dan secara aktif mendukung misi. Ini bukan sekedar kehadiran simbolis, ini adalah keterlibatan penuh. Namun di tengah kehadiran kapal induk, jet tempur siluman F-35 Lightning II, dan berbagai platform canggih lainnya, penggunaan A-10 mungkin terdengar tidak biasa. Pesawat ini dirancang untuk era yang berbeda. Ia dikenal sebagai pesawat dukungan udara dekat, lambat, berat, dan beroperasi di ketinggian rendah untuk mendukung pasukan darat. Sekilas, menggunakannya di atas laut untuk memburu kapal kecil memang tampak tidak masuk akal. Namun ketika melihat karakteristik misi, pilihan ini justru menjadi logis. Kekuatan utama A-10 bukan pada kecepatan, melainkan pada ketahanan dan kehadirannya. Pesawat ini mampu bertahan lama di udara, berputar di area operasi, mengamati dengan sabar dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dalam konteks Selat Hormuz, ini menjadi sangat penting. Target yang dihadapi bukan kapal besar, melainkan kapal serang cepat Iran, kecil, lincah, dan sulit dideteksi. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan keramaian jalur pelayaran, dan menyerang dalam momen singkat. Dalam situasi seperti ini, jet cepat yang hanya melintas tidak selalu efektif. Sebaliknya, platform yang mampu bertahan, mengamati secara visual dan bereaksi cepat terhadap perubahan situasi justru lebih dibutuhkan. Pesawat ini dirancang untuk peran seperti itu. Pesawat ini juga dikenal karena daya tahannya. Dirancang untuk bertahan dari kerusakan, A-10 dapat tetap beroperasi dalam kondisi yang akan menjatuhkan banyak pesawat lain. Ia mampu terbang rendah, tetap stabil, dan terus memburu target. Senjata utamanya, meriam GAU-8 Avenger kaliber 30 mm, memberikan daya hancur yang sangat besar, terutama terhadap target ringan hingga lapis baja ringan. Dalam konteks kapal cepat, kombinasi ini menjadi sangat mematikan. Pesawat modern mungkin lebih cepat atau lebih sulit dideteksi. Tetapi dalam misi jarak dekat yang membutuhkan kehadiran berkelanjutan, solusi yang lebih sederhana, tangguh, dan langsung seringkali lebih efektif. Disinilah A-10 kembali relevan. Setelah memahami peran A-10, perhatian beralih pada targetnya. Kapal serang cepat Iran bukan sekedar elemen tambahan. Mereka adalah inti dari strategi maritim Iran di kawasan Teluk. Iran tidak berupaya menandingi kekuatan laut Amerika Serikat secara langsung. Sebaliknya, mereka mengandalkan pendekatan asimetris. Strategi ini mencakup penggunaan kapal cepat, taktik kawanan, ran laut, dan gangguan terhadap jalur pelayaran, terutama di wilayah sempit seperti Selat Hormuz. Tujuannya bukan untuk memenangkan pertempuran secara konvensional, melainkan untuk menciptakan ketidakpastian. Logikanya sederhana. Jika tidak mampu menguasai medan perang, maka buatlah medan tersebut cukup berbahaya, mahal, dan tidak dapat diprediksi, sehingga pihak lawan tetap tertekan. Kapal-kapal kecil ini murah, cepat, dan fleksibel, namun dampaknya jauh lebih besar dari ukurannya. Di Selat Hormuz, kehadiran mereka dapat menunda lalu lintas kapal tanker, meningkatkan resiko pelayaran, dan memicu lonjakan biaya dengan dampak global. Ancaman terhadap satu kapal tanker saja dapat mempengaruhi harga energi dunia. Dan ketika energi terganggu, dampaknya merambat ke seluruh sektor, transportasi, logistik, hingga harga pangan. Disinilah pentingnya operasi ini. Setiap kapal cepat yang dihancurkan bukan hanya mengurangi ancaman taktis,
tetapi juga mengurangi kemampuan Iran untuk menggunakan jalur laut sebagai alat tekanan geopolitik. Dengan kata lain, ini bukan sekedar operasi militer. Ini adalah upaya untuk memulihkan stabilitas salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Namun A10 hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Operasi ini tidak bergantung pada satu platform. Ia merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas dan terstruktur. Laporan menunjukkan bahwa sementara A10 digunakan untuk menyerang kapal cepat di permukaan, senjata yang jauh lebih berat termasuk bom penembus bunker seberat 5.000 pon digunakan untuk menghantam target yang diperkuat di daratan. Perbedaan ini bukan kebetulan. Ini mencerminkan pendekatan strategis yang terarah. Setiap jenis target dihadapi dengan alat yang berbeda. Kapal cepat dilawan dengan platform yang mampu bertahan dan bereaksi cepat. Sementara infrastruktur bawah tanah dihancurkan dengan amunisi penetrasi berat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kampanye yang sedang berlangsung bukanlah serangan acak, melainkan upaya sistematis untuk membongkar kemampuan Iran lapis demi lapis. Dan di balik semua itu, terdapat satu ironi besar. Dalam upayanya menciptakan tekanan melalui Selat Hormuz, Iran justru memicu respons militer yang kini secara perlahan mengikis kemampuan tersebut. Konflik ini tidak lagi sekedar tentang kekuatan, tetapi tentang siapa yang mampu mengendalikan tekanan dan siapa yang akhirnya terjebak di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, A10 Thunderbolt II kerap disebut sebagai platform yang sudah melewati masa puncaknya. Banyak analis militer menilai pesawat ini seharusnya telah dipensiunkan seiring kemajuan teknologi tempur modern. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. A10 justru kembali beroperasi, terbang rendah dan menjalankan misi yang sangat sesuai dengan desain awalnya. Fenomena ini menghadirkan ironi tersendiri. Di tengah percepatan inovasi militer, karakter dasar peperangan tertentu ternyata tidak banyak berubah. Ancaman seperti serbuan kapal cepat dalam jumlah besar tidak selalu membutuhkan solusi yang paling canggih. Dalam kondisi tertentu, platform lama justru menawarkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem modern yang lebih kompleks. Yang menarik, penggunaan A10 dalam konteks maritim bukanlah keputusan mendadak. Berbagai latihan militer termasuk operasi gabungan di kawasan Teluk Persia menunjukkan bahwa skenario ini telah dipertimbangkan sejak lama. Perencanaan strategis Amerika Serikat telah memasukkan kemungkinan penggunaan pesawat ini untuk menghadapi ancaman pesisir dan gangguan maritim. Artinya ketika ketegangan meningkat, pedoman operasional sebenarnya sudah tersedia. Hal ini juga memberikan perspektif baru terhadap pendekatan militer Iran. Selama ini Tehran sering memanfaatkan ketidakpastian dan tekanan psikologis sebagai bagian dari strateginya. Namun pola tersebut bukan sesuatu yang baru. Ia telah diamati, dianalisis, dan diantisipasi selama bertahun-tahun. Dengan demikian, apa yang sebelumnya terlihat sebagai taktik yang sulit diprediksi, kini lebih menyerupai pola yang dapat dipahami, bahkan direspons dengan solusi yang telah disiapkan. Dalam konteks operasional, pertanyaan penting kemudian muncul. Persenjataan apa yang paling efektif digunakan A10 untuk misi semacam ini? Meski laporan publik tidak merinci konfigurasi yang digunakan, kemampuan pesawat ini memberikan sejumlah opsi. A10 dilengkapi dengan meriam 30 mm GAU-8A yang ikonik, serta mampu membawa rudal AGM-65 Maverick, bom berpanduan, roket, dan berbagai jenis amunisi lainnya. Meriam 30 mm sering menjadi simbol kekuatan A10. Namun dalam operasi nyata, pemilihan senjata tidak ditentukan oleh simbolisme, melainkan oleh pertimbangan taktis. Faktor seperti tingkat ancaman, jarak target, dan risiko keterpaparan terhadap pertahanan musuh membuat penggunaan amunisi berpanduan atau rudal seringkali menjadi pilihan yang lebih rasional dibandingkan serangan jarak dekat. Dari sisi ketahanan, A10 memang dirancang untuk bertahan di medan tempur. Struktur pesawat yang kokoh memungkinkan ia tetap beroperasi meskipun mengalami kerusakan. Namun ketahanan tersebut tidak berarti kebal terhadap ancaman. Kawasan Teluk merupakan lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi. Iran memiliki sistem pertahanan berlapis, termasuk rudal, drone, serta kemampuan pertahanan udara di wilayah pesisirnya. Karena itu, penggunaan A10 dalam skenario ini bukan keputusan sembarangan. Komandan militer hanya akan mengerahkan platform ini jika target dinilai cukup penting dan risiko operasional masih dalam batas yang dapat diterima.
Ini menegaskan bahwa kehadiran A-10 bukan sekedar simbol, melainkan bagian dari perhitungan strategis yang matang. Di sisi lain, strategi maritim Iran juga mencerminkan kombinasi kekuatan dan keterbatasan. Taktik penggunaan kapal cepat untuk mengganggu jalur laut strategis menunjukkan kemampuan untuk menciptakan tekanan dengan biaya relatif rendah. Namun pendekatan ini juga menandakan keterbatasan dalam proyeksi kekuatan konvensional. Fokusnya bukan pada dominasi penuh, melainkan pada gangguan sistem dan penciptaan tekanan berkelanjutan. Implikasinya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politik. Pemerintah Iran kerap memanfaatkan konfrontasi eksternal untuk memperkuat citra domestik. Namun jika ancaman khas tersebut dapat dinetralisir, terlebih oleh platform yang dianggap usang, maka dampaknya terhadap persepsi publik bisa signifikan. Narasi kekuatan dapat bergeser menjadi indikasi kerentanan. Lebih jauh lagi, dinamika ini tidak hanya berdampak pada aktor militer. Ancaman terhadap jalur perdagangan di kawasan seperti Selat Hormuz memiliki konsekuensi global. Gangguan terhadap pengiriman laut dapat meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi barang, dan pada akhirnya mempengaruhi harga kebutuhan sehari-hari. Dampaknya dirasakan oleh pelaut, industri, hingga konsumen di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, operasi militer untuk menjaga keamanan jalur laut tidak hanya bertujuan menghancurkan target, tetapi juga memastikan stabilitas perdagangan internasional. Tanpa itu, jalur sipil beresiko menjadi alat tekanan strategis. Namun demikian, setiap operasi militer tetap memiliki potensi kegagalan. Penggunaan 10 di lingkungan beresiko tinggi membawa sejumlah tantangan. Pesawat ini relatif lambat dan tidak memiliki kemampuan siluman. Operasi pada ketinggian rendah di wilayah dengan ancaman padat menuntut perencanaan yang sangat presisi, mulai dari pengaturan waktu, perlindungan udara, hingga netralisasi ancaman musuh. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekedar tentang pesawat lama yang kembali digunakan. Ini adalah ilustrasi bagaimana strategi, teknologi, dan realitas medan perang saling berinteraksi. Kekuatan A-10 tetap relevan, tetapi begitu pula dengan kerentanannya. Dalam perang modern, efektivitas tidak selalu ditentukan oleh kecanggihan, melainkan oleh kesesuaian antara alat, misi, dan konteks operasional. Setelah mempertimbangkan berbagai resiko operasional, pertanyaan strategis yang lebih besar pun muncul. Apakah pendekatan ini benar-benar efektif? Keberhasilan dalam konteks ini tidak diukur dari satu aksi spektakuler atau rekaman yang viral. Parameter utamanya jauh lebih luas, meliputi penurunan tingkat gangguan di laut, meningkatnya keamanan jalur pengiriman, serta berkurangnya kemampuan Iran untuk mengancam penutupan Selat Hormuz. Inilah indikator nyata yang menentukan apakah strategi tersebut berhasil atau tidak. Apabila ancaman dari kapal cepat mulai melemah, sementara infrastruktur yang berkaitan dengan sistem risal juga berada di bawah tekanan, maka salah satu instrumen tekanan paling penting milik Teheran akan mengalami penurunan efektivitas yang signifikan. Dalam situasi seperti itu, keseimbangan strategi di kawasan mulai bergeser. Dari sini, perhatian beralih pada kemungkinan langkah berikutnya. Salah satu skenario yang mungkin adalah patroli berkelanjutan oleh Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II untuk menjaga tekanan tetap konsisten. Alternatif lainnya mencakup serangan lanjutan terhadap situs risal pesisir serta fasilitas pendukung yang berperan dalam operasi maritim. Di saat yang sama, fokus juga dapat diperluas pada ancaman lain yang lebih tersebar dan sulit dideteksi, seperti ranyun laut, drone, serta aktivitas kelompok proksi di luar jalur utama selat. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan bukanlah tentang satu platform, satu serangan, atau satu momen tertentu. Ini adalah strategi tekanan berkelanjutan, dirancang untuk memperumit kemampuan lawan dalam melakukan pemulihan. Secara teori, aset yang hilang dapat digantikan. Namun dalam praktiknya, mengganti kemampuan tersebut sambil terus berada di bawah tekanan operasional merupakan tantangan yang jauh lebih kompleks. Dampak serupa juga terlihat pada dimensi non-militer, khususnya citra rezim. Setiap upaya gangguan yang gagal, setiap kerugian yang terjadi, serta menurunnya efektivitas dalam menciptakan rasa takut akan secara perlahan mengikis persepsi kekuatan. Proses ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi berlangsung secara konsisten dan berdampak nyata. Pendekatan ini juga mengindikasikan bahwa pola gangguan maritim yang selama ini dimanfaatkan oleh Iran mulai berada di bawah tekanan signifikan. Wilayah yang sebelumnya digunakan sebagai alat intimidasi, kini justru berpotensi menjadi wilayah yang lebih berbahaya bagi pihak yang mengandalkannya. Dalam perspektif yang lebih luas, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil.
Selama bertahun-tahun, Teheran berusaha menjadikan perairan sempit sebagai instrumen strategis. Namun ketika menghadapi tekanan yang konsisten dan terkoordinasi, pendekatan tersebut mulai menunjukkan keterbatasannya. Pada akhirnya, yang tertinggal bukan sekedar narasi tentang ancaman, melainkan juga gambaran respons yang terukur. Bukan sekedar tentang siapa yang menguasai wilayah, melainkan bagaimana tekanan diterapkan secara berkelanjutan untuk membatasi kemampuan lawan. Di atas perairan strategis itu, kehadiran A-10 mencerminkan pendekatan yang sabar, terarah, dan berulang. Sebuah simbol dari strategi yang tidak bergantung pada satu momen, melainkan pada akumulasi tekanan yang konsisten dari waktu ke waktu. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.